the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. I thank you for this life, Lord. Thank you for the nail pieces. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. You sing. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for life, Lord. Thank you for the nail pieces. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Baik, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami semua sepanjang hari ini. Setelah sebagian dari kami
Kami boleh beraktivitas di gereja lokal kami masing-masing. Kami boleh beribadah, kami boleh berpelayanan. Dan kami bersyukur setelah itu juga ketika kami pulang ke rumah masing-masing, kami boleh beraktivitas melakukan kegiatan kami. Sampai malam hari ini, Tuhan memberkati kami dengan waktu, kekuatan, kesehatan, dan fasilitas Zoom sehingga memungkinkan bagi kami semua yang malam hari ini sudah boleh hadir, kami bersama-sama boleh memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami dengan fasilitas yang kami boleh gunakan, kami boleh berkumpul bersama-sama melalui Grace Ministry untuk beribadah secara online. Di mana kami berada, di rumah kami atau di tempat kerja atau di tempat pelayanan, Tuhan Yesus memberkati kami, menolong kami. Fasilitas jaringan, alat yang kami gunakan boleh mendukung sepenuhnya sepanjang kegiatan ibadah kami malam hari ini. Bahkan setiap hamba-Mu yang akan melayani kami, baik itu melalui kesaksian, melalui pemberitaan firman Tuhan oleh hamba-Mu, Pendeta Filipus Parebong Pasau, Sarjana Teologi, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami percaya ada berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dan kami syukuri lewat kegiatan ibadah malam hari ini. Kami berdoa, menyerahkan dalam kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada dua orang untuk secara bergantian dapat mengambil kesempatan malam hari ini untuk membagi pengalaman kehidupan, kesaksian rohani. Saya Mbak, perkenalkan nama saya Apollo Sambina, saya dari Surabaya. Puji Tuhan, ini saya dapat dari Zoom yang ini punya. Saya tadi lihat pembicaranya, wah ini pembicaranya benar-benar apa ya, ibaratnya apa, saya baru gabung ini belum lama juga. Puji Tuhan Pak, saya punya pengalaman yang berkaitan dengan kebaikan Tuhan ya Pak ya. Saya waktu saya kecil itu saya pernah koma sampai 1 bulan Pak. Lalu setelah sadar saya dapat apa ibaratnya kata dokter itu tidak bisa sempurna, tapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan juga dengan usahanya mama saya, akhirnya saya bisa berhasil walaupun tidak sempurna, walaupun ada kekurangan di kaki, tapi hampir 59% sempurna Pak. Itu karena berkat kemurahan Tuhan dan itu, Tuhan itu baik. Tuhan itu bagi saya itu sangat baik. Mungkin bagi orang lain mungkin entah ya, saya juga kurang, kebaikan Tuhan kan berbeda-beda ya Pak. Ada yang baik, ada yang sedang, ada yang gimana. Tapi bagi saya Tuhan itu sangat baik. Puji Tuhan, saya bisa berbicara dengan lancar walaupun ada kondisi yang masih belum sempurna, yaitu kaki saya itu haleluya tidak bisa berjalan, tapi puji Tuhan sudah memakai saya lewat Zoom ini sehingga saya bisa berhasil bertemu dengan ini dan Joram dan semuanya. Terima kasih Bapak dan diberkati. Shalom. Shalom, makasih. Sambil kita doakan ya untuk kesehatan saudara kita, Bung Apollo Sambina. Kita berdoa supaya Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan, boleh beraktivitas setiap hari seperti biasanya. Oke. Ya, jadi hamba Tuhan, Pendeta Filipus Parebong Pasau, Sarjana Teologi, adalah pendeta dan melayani di Gereja Alkitab Anugerah Dongi-Dongi, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Ini apa namanya? Kalau tadi Bung Apolos Sambina berbagi pengalaman kehidupan jasmaninya yang sejak kecil sakit dan puji Tuhan sampai hari ini walaupun dalam kekurangan bisa menikmati berkat Tuhan. Nah, sebentar kita akan lihat saudara kita hamba Tuhan Pendeta Filipus ini lebih luar biasa lagi. Tapi beliau dipakai Tuhan secara eh, luar biasa, dipakai Tuhan dengan segala kelebihan kekurangannya secara fisik. Beliau boleh dipakai Tuhan menjadi berkat di mana-mana. Nah, Pendeta Filipus Pasau ini menjalani pendidikan strata 1 atau sarjana teologi di STT Anderson Manado pada tahun 2011. Dan sejak tahun 2009 mulai merintis pelayanan dari 6 kepala keluarga dengan jumlah 15 jiwa di Dongi-Dongi. Kemudian tahun 2024 sudah ada lebih dari 30 kepala keluarga, hampir 200 jiwa yang bisa dimenangkan oleh hamba Tuhan untuk dibawa kepada Kristus. Kemudian ini kalau mungkin ada yang sudah mengenal hambanya Pendeta Filipus Parebong Pasau. Ini tahun 2013 beliau pernah diundang ke Jakarta menerima penghargaan sebagai pahlawan untuk Indonesia. Nah, singkat cerita, beliau ini merintis, yang saya tahu merintis satu pendidikan sekolah dasar di wilayah Dongi-Dongi. Saya belum pernah ke Dongi-Dongi, tapi saya melihat beberapa foto, mendengar beberapa cerita. Ini adalah salah satu tempat yang terpencil, yang jauh dari kota, yang terisolasi, dan saudara kita, Tuhan Pendeta Filipus Parebong Pasau itu mendedikasikan hidupnya dengan segala keterbatasan fisik untuk merintis pendidikan di sana. Dan sampai sekarang ini luar biasa, pendidikan sana boleh baik, dan pelayanan gereja juga dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa yang belum pernah sama sekali mendengarkan Injil, mendengarkan firman Tuhan, boleh dibawa oleh hambanya mengenal lebih dekat pada Kristus. Nanti mungkin sebentar Pendeta Filipus bercerita sedikit pengalaman pelayanan di Dongi, daerah Poso. Ini singkat cerita dan latar belakang beliau. Kalau kita melihat di foto profil hambanya ini, mungkin kalau kita dulu sering nonton sinetron Ucok Baba, hambanya Pendeta Filipus ini fisiknya seperti Ucok Baba, tapi pelayanannya lebih dari seorang Ucok Baba, lebih besar dari seorang Ucok Baba. Nah, ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk lebih mengenal lagi. Jadi kalau beliau mengambil alih monitor untuk pelayanan firman, jangan heran, jangan kaget kalau melihat fisik dari hamba Tuhan Pendeta Filipus ini tidak seperti yang kita pada umumnya. Ini yang dapat dibagikan untuk kita bisa lebih mengenal, dan sebentar tentunya
firman Tuhan yang sudah siapkan ini akan memberkati kita semua. Nah, sebelum hambanya Pendeta Filipus Paribong Pasau, sarjana teologi, melayani kita lewat firman Tuhan, kita sambut pelayanan ini dengan sama-sama menyanyikan pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Hatiku
segalanya, 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 Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, di mana pada malam ini kami boleh datang kembali mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk mati di atas Golgota. Darah-Mu tercurah untuk membasuh segala dosa-dosa kami, sehingga kami yang percaya di dalam Yesus Kristus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kami pasti diselamatkan. Itulah janji Tuhan bagi kami setiap orang yang percaya. Dan kami bersyukur pada malam ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman-Mu supaya dapat dimengerti semua pendengar dan kan juga hamba-Mu sendiri. Berkati jaringan kami, berkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyampaikan shalom. Shalom. Dengar semua suara saya? Shalom Jelas, Pak dengan Pendeta. Pak Pendeta. Haleluya, di keadaan jelas. Salam. Ya, oke, puji Tuhan. Terima kasih kalau saat ini saya diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah Zoom. Nah, saya percaya bahwa ini semua kebaikan Tuhan. Saya tidak sangka bahwa di daerah kami akan ada jaringan, ya. Karena dulunya saya pertama datang di sini, lampu pun tidak ada sama sekali. Lampu, apalagi jaringan memang tidak ada sama sekali. Tapi puji Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa, akhirnya 2015 lampu sudah mulai masuk. Tapi HP saya masih digantung-gantung. Ya, kadang saya naik di gunung cari jaringan, tapi saya pikir kapan bisa ada jaringan masuk di tempat ini. Karena saya masuk di sini tahun 2009, membuka pelayanan yang baru, melihat orang-orang. Kalau kita melihat secara manusia, mungkin saya mundur. Karena saya dulu tinggal di kota, masuk di daerah yang sunyi sekali. Manusianya boleh dibilang primitif. Ya. Tapi saya percaya bahwa saya yakin kalau saya mundur, iblis yang menang. Iya, iblis yang menang. Dan saya tahu karena saya juga tidak tahu bawa kendaraan mau ke sana, tapi saya tidak malu. Saya kadang kala tinggal di jalan, tunggu mobil yang lewat, yang naik bawa sayur. Kadang saya di situ, walaupun saya diguyur hujan. Tapi satu target saya bilang, ada jiwa yang berharga di Dongi-Dongi. Iya, saya tahu ada Ibu Esther di sini yang pernah pertama-tama datang, ada Pak Pendeta Amiruddin, ya, sama kami di sini datang lalu. Dan saya bersyukur ada ketua sinode saya juga pada malam ini untuk hadir. Dan saya tahu bahwa karena saya tahu orangnya, itu seperti dikatakan tadi, tidak seperti orang lain gagah, ganteng. Tapi saya berpikir apa gunanya gagah, ganteng kalau tidak masuk surga. Ya, gitu.
tidak masuk surga. Nah, tapi jangan jangan kecewa yang ganteng. Lebih bagus kalau ganteng masuk surga, nah memberitakan Injil, no? Gitu. Nah, puji Tuhan Yesus Kristus. Dan 2009 saya juga memulai namanya paket A, ya paket A, kelompok formal. Karena di sini daerah sini dulu mereka tidak tahu baca tulis. Akhirnya saya mulai mengajar mereka baca tulis. Ada itu saya di sungai tulis batu karena mereka dia bilang lebih baik saya angkat batu daripada mengenal huruf. Ya cara begitu saya tulis batu A B C D. Saya suruh bawa ini, mana huruf A, mana huruf B. Saya bawa suruh dari sungai ke tempat itu. Akhirnya dua-dua. Batu itu saya pakai untuk apa? Pakai untuk pembangunan gereja. Ya, gitu. Walaupun secara manusia tidak ada upahnya secara dunia, tapi upahnya besar di surga. Ya, memang fisik mungkin tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan pakai semua orang kalau dia mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Makanya dulu saya waktu buka sekolah, anak-anak tanya sama saya, kakak kelas berapa? Ya, saya bilang sudah besar. Iya, anak-anak saja tanya saya kakak kelas berapa, gitu. Ya kira saya teman sekolahnya, gitu. Ya, tapi saya tidak minder, saya tidak peduli soal itu. Itu memotivasi saya, menyemangati anak-anak, dan puji Tuhan 2009 itu kita merintis sekolah dasar dulu 100 murid, tapi dipindahkan ke negeri. Itu sudah jadi negeri, sekarang kita lagi buka sekolah baru, sekolah Kristen. Nah, baik kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata dengan juga demikian menurut penilaian hati nurani. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batani. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan damaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa perhitungan pelanggaran mereka. Dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah.
yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian jauh pembacaan kita pada malam ini. Yang berbahagia adalah orang yang membaca dan mempraktikkannya di dalam hidupnya. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Yesus Kristus, jikalau saya melihat dari pembacaan kita pada malam ini sebenarnya adalah berita pendamaian ya yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya. Tapi saya ambil di ayat yang ke-11 tema itu. Saya ambil di ayat 11, di situ dikatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami harus berusaha meyakinkan orang. Saudara yang sama dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya beri tema adalah berusaha meyakinkan orang untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya ambil di sini? Karena jikalau saya tidak takut akan Tuhan, ya, saya tidak berani memberitakan Injil. Saya tidak berusaha untuk meyakinkan orang untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Paulus katakan, jikalau saya tidak takut akan Tuhan. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, kalau kita memberi pertanyaan, kenapa atau alasan apa, kenapa kita harus meyakinkan orang, ya, kenapa kita harus menjadi pembawa berita, kenapa kita harus menginjil, meyakinkan orang untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Padahal kalau menjadi pemberita Injil banyak tantangan, ya, bahkan pun nyawa pun dipertaruhkan demi untuk memberitakan kabar baik Injil Kristus. Karena saya percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan alasan apa? Kenapa saya harus meyakinkan orang? Di ayat yang ke-15 di situ dikatakan, karena di situ Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara yang sama dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa alasan dan kenapa harusnya meyakinkan orang, karena Kristus telah mati bagi semua orang, ya. Itulah sebabnya harus yang saya meyakinkan orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang percaya pada Kristus, ya, kita tahu bahwa Kristus telah mati bagi kita semua. Nah, karena Kristus di ayat yang ke-14 juga sebab karena kasih Kristus menguasai kami, ya, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, bahwa karena Kristus telah mati bagi semua orang, itulah alasannya harus yakinkan orang bahwa Kristus yang pernah mati, yang menebus Anda, percaya pada Tuhan Yesus Kristus, pasti diselamatkan. Dia adalah pendamai, ya, untuk segala dosa kita. Tapi kadang manusia tidak percaya bahwa dia di dalam dirinya apakah yakin pasti diselamatkan, ya. Begitu juga saya tahun 2000, tahun 95, saya tidak yakin bahwa saya pasti masuk surga, ya. Saya takut tentang kematian karena saya percaya bahwa jikalau saya mati hari ini pasti saya masuk neraka dan tidak ada cara lain, ya. Tapi puji Tuhan tahun 2015, 16, tahun 99, ya, saya diyakinkan oleh saudara saya, teman-teman, diinjili. Karena waktu dulu saya masih pegang juga itu ilmu-ilmu, ya.
ilmu-ilmu. Jadi saya kira bahwa itu yang sudah bisa membawa saya kepada keselamatan. Ya, ternyata itu salah, sangat salah sekali. Dan puji Tuhan, bersyukur karena kakak saya menginjili saya, saudara saya, keluarga. Akhirnya saya yakin pasti masuk surga. Kakak saya bukan kayak Yesus yang pernah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Itulah yang kita sampaikan, bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya harus yakinkan orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Saudara yang sama dikasih Tuhan Yesus Kristus untuk meyakinkan, kenapa kita harus yakinkan orang? Karena Kristus telah mati bagi semua orang, tapi mereka tidak tahu sama sekali. Iya. Kadang-kala kita mengandalkan suatu perbuatan baik untuk dapat selamat, ya. Padahal Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaan, tapi semata-mata karya Allah bagi semua dan saudara. Ya, itulah sebabnya kenapa kita harus yakinkan orang, karena Kristus telah mati bagi semua orang. Yang kedua, perhatikan di ayat 17. Di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, kenapa kita yakinkan orang? Karena di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, ya. Yang baru sudah datang. Rasul Paulus tidak ragu untuk bersaksi tentang kehidupannya yang dahulu, ya, yang rusak, yang tidak berguna. Namun saat di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru dan hidup untuk melayani apa? Melayani Kristus. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, ketika kita menjadi ciptaan baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki apa? Status baru di dalam Yesus Kristus, ya. Karena Kristus telah mendamaikan kita, kita memiliki status itu. Status untuk apa? Menjadi anak Allah. Iya. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang menerimanya, diberikannya kuasa untuk menjadi apa? Anak Allah. Ya. Saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, bahwa kehidupan manusia yang buruk pun, ya, ketika dia datang pada Kristus, dia berharga di mata Allah. Dia tidak dipandang menjadi buruk, karena apa? Sudah berlalu, sudah kehidupannya yang lama sudah ditinggalkan, menjadi ciptaan baru. Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 3, di mana Paulus bersaksi, ya, menyampaikan kesaksian di jemaat Filipi, dikatakan di ayat 4, sekalipun aku juga adalah untuk mengandalkan hal-hal lainnya, jika ada orang lain yang dapat mengandalkan pada hal-hal lainnya, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian, tentang hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mengerti hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ku anggap rugi karena Kristus. Saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, Paulus bisa bermegah dalam hal-hal lain, ya, lahiriah. Tapi setelah ketemu dengan Kristus, dia berkatakan, ku anggap rugi, karena dia sudah memiliki status baru, dia sudah memiliki pengharapan baru, dia sudah memiliki kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus,
Wah, untuk meyakinkan apa kita harus meyakinkan orang? Yang pertama tadi karena Kristus mati untuk semua orang. Kalau saya bertanya siapa yang bukan orang di sini, ya semua orang. Tapi orang itu tidak mengerti tentang kebenaran itu, tentang apa yang pernah dilakukan Yesus pada dirinya. Itulah kita harus yakinkan orang. Yang kedua, karena di dalam Kristus kita menjadi apa? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Makanya dalam Galatia pasal 2:20 Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, sangat luar biasa firman Tuhan yang datang pada kita semua, bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya harus yakinkan orang bahwa di dalam Kristus ada pengharapan, ada hidup yang kekal, ya, ada hidup yang kekal, tidak ada keraguan-raguan lagi. Jangan ragu, jangan takut memberitakan Injil, ya. Jangan hitung untung ruginya, seberapapun saya, jangan. Yakinkan orang itu percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Yakinkan, karena itu tanggung jawab kita sebagai manusia. Makanya di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, celaka aku jikalau aku tidak memberitakan apa? Memberitakan Injil. Karena di dalam Kristus kita menjadi ciptaan apa? Ciptaan baru. Ya, ciptaan baru, yang lama sudah ditinggalkan. Dulu saya malas baca Alkitab. Dulu saya tidak mengerti apa, kenapa saya tidak mengerti. Dulu saya malas ini segala macam. Tapi setelah saya mengenal Yesus, setelah saya menjadi ciptaan baru, maka ada Roh Kudus yang mendorong saya, ya, untuk selalu menyampaikan kabar baik. Injil itu, Injil keselamatan. Celaka aku. Kasihan sekali kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, perilaku kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali ke cara yang lama, ya, hidup yang lama sama saja, tidak ada perubahan hidup. Padahal ini semua diubahkan, gitu. Nah, yang ketiga, perhatikan di ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus. Yang ketiga, kenapa saya harus yakinkan orang? Karena kita ini adalah utusan Kristus. Paulus bilang karena kita ini utusan Kristus, diperlukan, ya, diperlukan untuk membawa berita kabar baik. Salah satu orang mungkin baca Roma 10 ayat 14. Pak Janis, Roma 10 ayat 14, 15. Baik, Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Bunyinya demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang sama dikasih Tuhan Yesus, dikatakan di dalam Roma, bahwa jikalau tidak ada yang memberitakan, ya, bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakannya? Berbahagialah orang yang datang membawa kabar baik. Berbahagialah orang yang ada di dongi-dongi karena kita datang bawa kabar baik kepada suku-suku terpencil, kepada orang-orang dianggap orang yang tidak berguna, tapi setelah mengenal Kristus, setelah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia telah diubahkan oleh Tuhan
Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sebab di dalam Kristus Allah menamaikan dunia dengan dirinya, ya, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan dia telah mempercayakan ini berita pendamaian itu kepada kami. Dia percayakan kepada kita. Selain Rasul Paulus, kita juga menjadi utusan-utusan Kristus. Tidak ada alasan bahwa saya tidak bisa memberitakan Injil. Kristus memberikan kita mulut, ya. Kristus memberikan kita kaki, dan semua telinga untuk dipakai apa? Memberitakan Injil. Ya, karena kita tahu bahwa di mana Allah mengasihi manusia, ya, dia mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini untuk apa? Mati. Makanya di ayat 21 dikatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh apa? Dibenarkan oleh Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, tapi dia datang ke dalam dunia ini, ya. Dia menggantikan posisi kita supaya kita memiliki keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka itu kita sebagai utusan-utusan Tuhan, kita harus yakinkan orang untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena di Kristus mati untuk semua orang. Yang kedua, karena di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Dan yang ketiga, karena kita adalah utusan Kristus. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, saya bersaksi tentang pelayanan sedikit. Saya pernah berpikir juga bahwa apakah ada orang atau gereja yang mau pakai saya untuk ketika saya tamat sekolah, ya. Saya sudah bingung di situ. Jangan sampai saya kembali ke kampung saja. Tapi puji Tuhan, Gereja Alkitab Anugerah yang boleh kata membesarkan saya, mengutus saya ke Sulawesi Tengah. Nah, di Sulawesi Tengah kita tahu bahwa Sulawesi Tengah ini adalah yang khususnya di tempat kami dulu itu sarang terorisme, ya. Saya terorisme. Nah, yang selalu dicari katanya hamba Tuhan. Nah, saya ini gampang ditahu, ya, gampang sekali ditahu, gitu. Suatu saat saya dalam perjalanan dari Poso pulang pelayanan, nah, di jalan, karena itu Pak siapa yang meninggal lalu, Dengkoro, ya, Santoso, pas di mau kuburkan, kami lewat. Dia bilang tidak bisa lewat Pak. Tapi bersyukur ada polisi kenal saya, langsung buka kaca. Dia bilang, Pak Pendeta Filipus. Saya bilang, dari mana Bapak kenal saya? Bukankah Bapak yang pernah khotbah di Poso Pesisir? Saya yang kawal Bapak. Oh ya. Iya. Bapak dari mana? Saya bilang saya dari Poso, mau kembali ke Palu. Kalau begitu Pak, pelan-pelan saja jalan sini. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Yesus, cara manusia saya takut, ya, takut mungkin ini, tapi itulah sebagai pelayan Tuhan banyak tantangan, Mas, ya. Tapi jangan takut mati di dalam Kristus ada tempatnya di surga, ya. Saya kadang-kala dihina orang, mana mungkin pendeta pendek. Suatu saat ada teman ceritakan sama saya, Pak Pendeta, tadi di gereja itu kamu yang dibahas. Kenapa? Kalau lewat itu pendeta pendek itu, tabrak saja, ya, tabrak saja. Jangan, tidak lama itu Bapak itu dia yang dikasih pindah jauh-jauh, iya, gitu, jauh sekali tempatnya, di daerah pelosok terpencil sekali. Waktu dia ngomong, ini tidak jadi saya ditabrak, gitu. Karena apa? Berita yang kita sampaikan tidak yang berita yang bagus, menyelamatkan orang, apapun tantangannya, apapun risikonya, hadapi, ya.
Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Kalau saudaraku ada yang di sini seperti saya mungkin merasa tubuhnya tidak berguna, kita sama di hadapan Tuhan. Ya, kita berarti yang penting terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kamu berharga di mata Tuhan. Sampaikan Injil kabar baik supaya banyak orang diselamatkan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Pada malam ini ada firman Tuhan yang kami sampaikan lewat Zoom, supaya semua kami yang mendengar, kami didorong untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang, supaya orang lain juga boleh dapat diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Filipus Parebong Pasau yang malam hari ini sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Baiklah, kita akan akhiri untuk ibadah semalam hari ini. Nah, sebelum hambanya Pendeta Filipus Parebong Pasau mengakhiri kita dengan doa dan berkat, kita nyanyikan pujian karya terbesar. Untuk kelemahan fisik dari saudara kita Bung Apolos Sambina. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada
tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Baik, dipersilakan hambanya Bapak Pendeta Filipus Parebon Pasau untuk mengakhiri ibadah Zoom kita dalam doa sekaligus dengan doa berkat. Oke, Dipersilakan. Oke, baik. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam ini, pada Grace Ministry. Pertama-tama, sebelum saya tutup, saya persilakan kita semua bersama-sama untuk berdoa. Saudara-saudara kita tadi yang sakit, yang bergumul juga di dalam kerjaan, bahkan juga pulang ke Makassar, saya berikan kesempatan dalam waktu 2 menit untuk berdoa. Nanti saya akhiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, di mana pada malam ini kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan, di mana kami menaikkan pujian kami, doa-doa kami, sembahyang kami, karena kami percaya bahwa hanya Tuhan Yesus adalah jawaban sumber setiap pergumulan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami setiap masalah, mungkin duka. Kami percaya biarlah Tuhan tolong menghibur setiap mereka. Terima kasih Bapak. Kami percaya dengan doa ini buat doa orang benar, besar kuasanya, dan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami mau akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.